Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM A12 2021 06695. Di sini saya akan membahas tentang template ujian tengah semester mata kuliah manajemen Big Data yang diampu oleh Dr. Farih Alzami MKom. Di sini ada suatu kasus di mana sebuah bank memerlukan pendistribusian kredit kepada nasabah agar bank menjadi untung besar. Salah satu produk bank yang ditawarkan adalah kartu kredit. Kartu kredit jika tidak dipegang oleh nasabah yang tepat berakibat pada macetnya pembayaran tagihan kartu kredit. Oleh sebab itu, bank memerlukan sebuah cara untuk mendeteksi calon nasabah yang akan diberi persetujuan mendapatkan kartu kredit. Alternatif solusinya yaitu dikembangkan adalah metode data science yang menerapkan sebuah framework yang telah dipergunakan secara luas di dunia industri, yaitu CRISP DM Framework. Framework ini selanjutnya diuraikan menjadi 11 urutan langkah-langkah, antara lain memahami tujuan bisnis, memahami tujuan teknis data science, memahami dan melakukan proses awal data, membuat skenario pemodelan, membuat model yang handal, mengevaluasi pemodelan, dan mereview proyek data science. Solusi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap persetujuan penerbitan kartu kredit. Hasil prediksi tersebut selanjutnya digunakan oleh bank untuk mencegah macetnya pembayaran tagihan kartu kredit. Sumber data utama untuk keperluan pengembangan model prediktif ini adalah hasil survei menggunakan data internal bank dengan dataset nasabah yang dikumpulkan selama beberapa tahun terakhir. Dataset tersebut berisi A1 sampai A16. A1 sampai A15. Di sini A16 merupakan variabel independennya atau label yang dicari. Perlu diperhatikan, nama kolom memang sengaja dihapus agar tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berkepentingan. Tujuan ujian sertifikasi yaitu mengidentifikasi variabel kunci dan mempengaruhi persetujuan penerbitan kartu kredit dan memprediksi persetujuan penerbitan kartu kredit. Dari hasil pemodelan prediktif dengan data science diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak bank untuk memberikan persetujuan penerbitan kartu kredit. Ini terkait datasetnya. Lalu langsung saja kita membutuhkan meload library atau import library, yaitu dengan import pandas, Seaborn, matplotlib, numpy, missingno, sklearn model selection, sklearn tree, ada sklearn matrix juga. Lalu kita ke bab pertama, yaitu mengumpulkan data. Nah, di sini pada bagian ini mengimport dataset dari database yang saya kumpulkan di Drive. Lalu mengkoneksikan Google Drive dengan Google Colab sehingga sudah muncul dataset ya seperti ini, namun masih menggunakan 0123 dan seterusnya, sehingga kita harus memasukkan nama fitur ke dalam dataset, yaitu menggunakan A1, A2 sampai seterusnya sampai A16. A16 ini berupa kelas ya, sehingga sudah muncul A1, A2, A3 dan seterusnya. Lalu menuju ke bab 2, yaitu menelaah data. Kita lihat dulu dataset infonya sehingga muncul seperti record seperti ini dengan hasil record float, yaitu 2 kolom, integer 2 kolom, dan objek 12 kolom. Lalu dataset describe, lalu dataset head to 5 record data tertinggi dan dataset tail 5 record data terendah. Lalu cek distribusi kelas. Saya di sini menggunakan A16 di mana hasil negatif itu
sebanyak 383 dan positif sebanyak 307 dengan data tipenya integer. Bisa dilihat seperti ini visualisasinya. Lalu langsung cek saja distribusi A1, di mana record B sebanyak 468 dan A sebanyak 210, lalu ada missing values sebanyak 12. Nah, seperti ini visualisasinya. Dengan record B itu banyak yang negatif sama seperti dengan yang A. Lalu ini untuk missing values-nya. Lalu lanjut ke cek distribusi A2. Pada distribusi A2 ini masih continuous sehingga belum bisa dapat disimpulkan. Sama seperti pada distribusi A3. Lalu pada distribusi A4 yaitu terdapat record U, Y, missing values, dan L. Seperti ini visualisasinya. Dengan record U masih terdapat data yang minus atau negatif, sama seperti Y juga. Lalu lanjut cek distribusi A5. A5 terdapat G, P, dan missing values. Seperti ini visualisasinya. Dengan record G hampir sama, namun masih tetap tinggi nilai minusnya. Sedangkan P tinggi jauh minusnya. Lalu cek distribusi A6. Dengan record cukup banyak, yaitu C, I, AA, FF, K, M, D, J, yaitu nilai-nilai yang record minusnya lebih tinggi. Sedangkan Q, W, CC, X, dan E memiliki nilai positif yang banyak, yang lebih tinggi. Lalu cek distribusi A7 dengan record field data negatif lebih tinggi, sedangkan H data positif lebih tinggi, BB data negatif lebih tinggi, FF data negatif lebih tinggi. Cek distribusi A8, ini masih berupa continuous sehingga belum bisa disimpulkan. Cek distribusi A9, pada record T data positif lebih tinggi, sedangkan record F data negatif lebih tinggi. Cek distribusi A10, pada A10 record F data negatif lebih tinggi, data T data positif lebih tinggi. Lalu A11 dimana record 0 data negatifnya lebih banyak, sedangkan yang lain data positifnya lebih banyak. Lalu cek distribusi A12 dengan data record F nilai negatif lebih tinggi dan T juga lebih tinggi nilai negatifnya. Lanjut distribusi A13. Di A13 ini pada nilai G dan S
datanya lebih banyak yang negatif. Lalu cek distribusi A14 masih kontinu sehingga masih belum bisa disimpulkan. Lalu cek distribusi A15 masih sama, masih kontinu sehingga belum bisa disimpulkan. Lalu cek korelasi tahap 1. Nah, di sini sudah muncul beberapa record tapi belum lengkap, hanya A3, A8, A11 dan A15. Lalu pada bab 3 kita memvalidasi data, yaitu data kelas bernilai seimbang. Lalu kita perlu mengubah variabel objek menjadi numerik dan masih terdapat missing values sehingga harus diperbaiki. Pada bab 4 menentukan objek, yaitu fitur yang digunakan berdasarkan data yang telah ditelaah sebelumnya adalah A1 sampai A15, A16 yaitu berupa label kelas. Selanjutnya bab 5 membersihkan data. Nilai yang bertanda tanya diganti menjadi NaN. Kita lihat data set replace missing values npNaN in place menjadi true atau kita timpa menjadi bernilai benar. Lalu kita cek data setnya seperti ini. Lalu data set head yaitu 5 record tertinggi dan data set tail 5 record terendah. Nah, seperti ini jika missing value-nya sudah diganti menjadi NaN dengan record A1 yaitu BA NaN, A4 UY NaN L, A5 G P NaN GG dan seterusnya. Lalu kita memperbaiki nilai yang hilang. Dataset is null, values any true karena benar, ada yang data missing values. Lalu kita cari tahu lokasinya di mana, yaitu berada pada A1, A2, A4, A5, A6, A7 dan A14. Seperti ini matriksnya, garis-garis putih yaitu menandakan data yang hilang. Nah, di sini kita mengganti nilai B dan A, mengganti objek menjadi numerik. Contohnya pada A1 yaitu B diganti 1, A diganti 0, pada A4 U diganti 1, Y diganti 2 dan L diganti 3, pada A5 G diganti 1, P diganti 2 dan GG diganti 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan memperbaiki record menggunakan median, karena untuk jaga-jaga apabila record nanti ada outliernya. Lalu kita cek datasetnya seperti ini. Lalu kita cek kembali dataset info. Meski sudah diperbaiki, namun masih ada tipe data yang objek, maka perlu dirubah menjadi integer atau float. Untuk menentukan tersebut perlu dilihat kembali distribusi data. Lalu pada bab 6 kita mengkonstruksi data, yaitu dimana record A1 yang bertipe float diganti integer, A2
bertipe string diganti float, A4 float diganti integer, A5 float diganti integer, A6 float diganti integer, A7 sampai A7 float diganti integer, A9 float diganti integer, A10 float diganti integer, A12 float diganti integer, A13 float diganti integer, A14 string diganti float. Dengan dataset info seperti ini, lalu datasetnya seperti ini. Nah, setelah itu kita cek korelasi kembali. Nah, di sini sudah muncul semua nilai atau data-data dari A1 sampai A15. Tetapi di sini terdapat nilai atau data yang sama sehingga harus di drop salah satu. Pada hal ini saya akan mendrop atau membuang data A4. Lalu checkbox plot seperti ini, outliernya. Lalu pada bab 7 yaitu menentukan label data. Di sini saya membuat dua variabel yaitu X dan Y. Y untuk kelas dan X untuk semua fitur. Saya coba pada dataset A16. Dengan X tampilan seperti ini datanya. Lalu kita perlakukan data original menggunakan global test dan global cross validation. Global test digunakan untuk mempermudah ketika akan menggantinya. Jadi jika kita akan mencoba menggunakan 0,3 atau 0,4 langsung diganti lewat sini saja. Pada kali ini saya akan menggunakan global test 0,2 atau 20%. Selanjutnya yaitu ada Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest, yaitu digunakan untuk memecah data training dan testing. Perlakukan data normal, normalisasi data. Sama seperti tadi, Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest. Selanjutnya kita sudah mulai menggunakan decision tree atau membangun modelnya. Itu pemodelan data original oleh classifier DT menggunakan cross validation 2. Lalu ada model kriterianya menggunakan gini dengan maksimal kedalaman atau max depth 3, minimal sampel sleeve 11, minimal sampel split 2, dan random state-nya 42. Lalu pada pemodelan data normal seperti ini. Dengan model criterions menggunakan model gini, maksimal kedalaman atau max depth 3, minimal sampel sleeve 11, minimal sampel split 2, dan random state 42. Lalu kita evaluasi hasil pemodelan. Evaluasi data original. Di sini kita akan mencari yaitu akurasi pada training set, presisi pada training set, recall pada training set, lalu akurasi pada test set, precision pada test set, dan recall pada test set.
pada global test 20% dihasilkan akurasi pada training set yaitu 0,841 sekian, dan precision pada training set yaitu 0,8641 sekian, recall pada training set yaitu 0,8641 sekian, lalu akurasi pada test set yaitu 0,826 sekian, precision pada test set yaitu 0,826 sekian, recall pada test set yaitu 0,826 sekian. Lalu ini confusion matrik pada bagian testing untuk data asli. Lalu evaluasi data normal. Pada data normal juga sama, kita akan mencari akurasi, presisi, dan recall pada training set, dan akurasi, presisi, dan recall pada test set. Pada evaluasi data normal ini dihasilkan akurasi pada training set yaitu 0,8641 sekian, presisi pada training set yaitu 0,8641 sekian, recall pada training set 0,8641 sekian, akurasi pada test set yaitu 0,826 sekian, precision pada test set yaitu 0,826 sekian, recall pada test set yaitu 0,826 sekian. Ini untuk confusion matrik pada bagian testing untuk data asli. Selain itu, saya juga telah mencoba beberapa global test study, yaitu pada 10% pada evaluasi data original atau data asli. 10% dihasilkan nilai akurasi sebesar 0,876 sekian, presisi 0,867 sekian, dan recall 0,876 sekian. Pada test set yaitu 0,884 sekian, untuk presisi dan recall sama. Lalu tadi pada 20% yaitu training set dengan akurasi 0,8641 sekian, presisi dan recall sama. Pada test set yaitu 0,826 sekian, presisi dan recall sama. Lalu pada 30% training set yaitu 0,8674 sekian, presisi dan recall sama. Pada test set 0,821 sekian, presisi dan recall sama. Lalu lanjut ke 40% yaitu 0,876 sekian, presisi dan recall sama. Pada test set 0,836 sekian, presisi dan recall sama. Lalu 50% 0,872 sekian, presisi dan recall sama. Lalu test set dengan akurasi 0,857 sekian, presisi dan recall sama. Lalu kita menuju ke evaluasi data normalisasi dengan nilai 10% yaitu memiliki akurasi 0,876 sekian, presisi dan recall sama. Pada test set yaitu 0,884 sekian, presisi dan recall sama. Lalu 20% 0,864 sekian, presisi dan recall sama. Pada test set yaitu 0,826 sekian, presisi dan recall sama seperti akurasi. Lalu lanjut pada 30% 0,8674 sekian, presisi dan recall sama. Lalu pada test set yaitu 0,821 sekian, presisi dan recall sama.
Lalu pembagian 40% yaitu dengan nilai akurasi 0,876 sekian, presisi dan recall sama. Lalu pada test set yaitu 0,836 sekian, presisi dan recall sama. Lalu lanjut pada pembagian 50% yaitu dengan akurasi 0,872 sekian, presisi dan recall sama. Pada test setnya 0,857 sekian, presisi dan recallnya sama. Lalu di sini kita akan membuat decision tree-nya seperti ini: model machine learning data original dan machine learning data normalisasi. Pada training akurasi memiliki nilai yang lebih baik ketimbang tes akurasi, sehingga hasil terbaik akan dilihat tree-nya. Seperti ini dari decision tree-nya atau pemodelan pohon. Dapat dilihat ini kedalamannya seperti yang tadi, yaitu kedalaman 3 sampai nilai gininya itu 0, sekian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.